Jika memang anaconda tak ada di Kalimantan, lantas berada di manakah anaconda sebenarnya? Jangan terburu-buru memandang enteng tim riset filmnya, karena anaconda memang dipenuhi banyak mitos. Monster hutan lah, pemakan manusia lah. Mitos-mitos ini malah lebih populer dari fakta bahwa mereka adalah ular tak berbisa. Ya, namanya juga mitos, gak harus didukung oleh fakta ilmiah. Makanya, ada baiknya kita kenalan dulu dengan mereka, agar suatu saat kamu memiliki kesempatan menggarap film dan pemeran utamanya adalah anaconda, dan kamu tidak akan menerima review buruk. Oke, perkenalkan tokoh utama kita, anaconda, yang sering disamakan dengan boa. Padahal sih berbeda, tapi sama. Gimana itu? Maksudnya begini, boa dan anaconda dikatakan masuk dalam rumpun keluarga Boidae. Makanya, anaconda seringkali juga disebut dengan boa air. Tapi, ada yang mengatakan bahwa istilah boa sebenarnya untuk mengelompokkan ular-ular besar, termasuk di dalamnya anaconda. Jadi, ceritanya mereka satu rumpun. Dan, kerabat terdekat mereka adalah piton. Anaconda sendiri adalah ular besar endemik di perairan tawar dan sungai-sungai di daerah tropis Amerika Selatan. Jadi, alih-alih ke Kalimantan, Amazon adalah lokasi syuting paling real untuk mengangkat kisah anaconda. Sungai pembelah daratan Amerika Selatan yang dipenuhi hewan-hewan buas. Salah satunya adalah caiman, sepupu jauh buaya, dan aligator. Tapi, baru-baru ini, fotografer asal Indiana, Amerika Serikat, Kim Sullivan, berhasil menangkap momen yang langka, di mana caiman dililit hebat anaconda. Predator air Amazon lainnya memang harus berhati-hati dengan anaconda ini, karena mereka adalah perenang handal. Nama latinnya saja adalah Eunectes, yang berarti perenang handal. Wajar, karena anaconda banyak beraktivitas di rawa-rawa terbuka dan sungai-sungai di hilir tengah hutan, menyukai tempat-tempat basah, perairan yang tenang. Saat berada di dalam air, ia sangat gesit dan lincah. Dan hanya lubang hidungnya saja yang nampak di permukaan. Tapi sesekali, jika bosan dan jenuh basah-basahan, anaconda akan memanjat pohon. Sejam, 2 jam, lalu kembali ke dalam air. Jika tidak, ia bersembunyi bentaran di dalam goa atau santai-santai di tepi sungai. Makanya, anaconda disebut sebagai hewan semi-akuatik. Sebagian hidupnya di air dan di darat. Bicara tentang mitos, banyak yang mengatakan ular ini agresif dan berbahaya. Mitos ini tentu disebarkan oleh manusia yang memang pandai mencari musuh dan suka menyebarkan gosip yang enggak. Sedikit kuluruskan gosip itu. Anaconda adalah hewan pemalu dan penyendiri. Cuman aktif di malam hari, hanya keluar untuk mencari makan. Karena makan adalah kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Maka mencari mangsa adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan itu bukan berarti bahaya. Karena kalau kenyang, ngapain cari makan? Setelah makan malam, anaconda malah biasanya tidak berburu lagi selama seminggu. Tergantung ukuran lauknya. Kalau lebih besar lagi, bisa sampai berminggu-minggu. Benar-benar sesuai kebutuhan banget kok mereka ini. Beda sama kamu. Setelah kenyang, masih aja mau ngemil dan jajan kan? Tapi kenapa lama banget ya puasanya? Karena mereka membutuhkan waktu untuk mencerna mangsanya. Biasanya akan kembali ke habitatnya agar tak diganggu predator lain. Mereka harus fokus mencerna sebelum mangsanya membusuk di usus. Jangan ganggu siapapun yang sedang makan. Seperti bapak ini yang melihat ular raksasa Amazon dengan perut besar, langsung aja dijailin, ekornya ditarik. Buat apa sih bapak? Dan jika telat atau udah membusuk duluan, atau udah gak mampu ditelannya, mereka bisa memuntahkan makanannya keluar dari usus, biar gak jadi racun di tubuh. Sebagai karnivora, anaconda ini sebenarnya tidak memiliki senjata. Mereka punya gigi-gigi kecil untuk meraih mangsa, tapi bukan taring untuk mengoyak. Dan ingat, mereka tidak memiliki bisa. Anaconda punya cara sendiri untuk mengolah makanannya agar gampang masuk ke dalam tubuhnya. Kalau berburu di dalam air, ia akan menarik mangsa dan menenggelamkannya ke dalam air sampai mati.
lalu langsung ditelannya secara utuh. Pasti muat, karena rahangnya terbuat dari ligamen yang dapat direnggangkan. Lihat saja babi ini ditelannya langsung dengan mulutnya yang membesar. Dan jika berburu di darat, ia akan melilit tubuh mangsa, menekan sekencang-kencangnya tubuh mangsa sampai tulangnya patah remuk. Meremasnya terus sampai gak ada gerakan lagi dari si mangsa, alias metong. Baru deh ditelan utuh. Jadi, kalau seumpama kamu terlilit olehnya, pura-pura mati aja. Lemesin, biar dilepas, baru deh pelan-pelan lari. Cepat-cepat deh, karena mereka ini terkenal gesit. Gak ada senjata, anaconda berarti murni mengandalkan tubuhnya yang memang dikenal sangat besar dan panjang. Berdiameter 30 cm, dengan panjang bisa sampai 9 meter. Kulitnya jika dilihat sepintas seperti lembab, tapi saat disentuh terasa agak kering. Tapi siapa juga yang mau sentuh? Kecuali manusia pemburu yang memang memburu kulitnya untuk dijual. Manusia gitu loh, satu-satunya predator yang berburu bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan makan. Dan alih-alih harum karena sering mandi atau berendam, anaconda ini malah beraroma busuk yang bisa meracuni penciuman. Itu adalah cara alami mereka untuk melindungi diri dari lintah dan kutu saat sedang keluar rumah, alias beraktivitas di darat. Bisa dicontoh untuk kamu yang senang menyendiri? Lubang hidungnya yang besar itu digunakan untuk bernafas, sedangkan untuk menciumi bau, ia menggunakan lidahnya. Dan yang paling besar di antara spesies anaconda adalah jenis anaconda hijau yang bernama latin Eunectes murinus. Seperti namanya, ia berwarna hijau, kadang kecoklatan hijau atau hijau lumut dengan bercak hitam. Pokoknya ada unsur hijaunya. Dan menjadi ular terbesar di dunia, beratnya bisa mencapai 250 kg loh, diameter sampai 1 meter, dan panjang bisa mencapai 15 meter. Predator sebesar ini kalau sedang lapar, jadi ancaman hebat buat spesies manapun. Kecuali manusia yang memiliki senapan, rudal, dan bom. Bahkan nuklir yang bisa membunuh semua spesies, termasuk spesiesnya. Manusia masih menjadi ancaman yang paling menakutkan sih. Si anaconda hijau ini sangat senang memakan kapibara, pengerat besar endemik Amerika Selatan. Kalau nggak dapat kapibara, cemen pun jadi. Satu lagi jenis mereka, namanya anaconda kuning, atau bernama ilmiah Eunectes notaus, yang juga bisa dipanggil anaconda Paraguay, karena emang banyak di salah satu negara di Amerika Selatan itu. Fisik yang satu ini cenderung lebih kecil, berat bisa sampai 25 kg, panjang 2 hingga 3 meter, dengan diameter nggak sampai 1 meter. Memangsa yang besar-besar seperti saudaranya tadi, tapi lebih menyenangi burung-burung yang bermigrasi dan singgah di dekat sungai. Oke, kita sudah mengenal anaconda bersaudara. Lalu bagaimanakah cara mereka bereproduksi? Ya, seperti ular lainnya, bertelur melahirkan, yang dalam sekali bisa menelurkan 40 ekor anakan. Pernah terekam kamera saat mereka melakukan perkawinan. Yang rekam, ya tentu aja manusia. Siapa lagi? Terlihat 2 ekor anaconda ini saling menghimpit, lalu saling melilit, mungkin melilit sayang namanya, bukan melilit mangsa. Tapi nih, cara kawin mereka sama kok dengan ular-ular lainnya. Pendekatannya intim, satu-satu. Jantan akan mengikuti betina kemanapun pergi, ketika sudah terhipnotis dengan aroma feromon betina. Kalau ada pejantan lain yang ikut-ikutan, ya duel dulu. Yang kalah, silah cari betina yang lainnya. Lalu yang menang, ya udah gitu-gitu deh ngapa-ngapain. Caranya? Mau tahu aja. Tapi tahu gak sih, ular jantan memiliki 2 kelamin loh. Dan setiap kelamin memiliki sperma dari testisnya masing-masing, yang memungkinkan adanya kawin 2 kali jika mereka menemukan betina lain dalam waktu singkat. Oke, udah kenal banget kan sama anaconda? Gimana kesan-kesanmu? Gak seperti yang ada di film-film kan? Biasa aja kan? Besar sih, tapi gak agresif, pemalu dan penyendiri.
Tapi jika lapar bisa sangat buas. Dan jangan diganggu. Siapapun gak suka diganggu. Apalagi bagi yang senang menyendiri. Oke, sekarang kita tinggalkan mereka dalam kesunyian. Menikmati kesendiriannya dengan aroma busuknya. Nah, kamu mau berkenalan dengan hewan apa lagi? Coba komen. Siapa tahu kita bisa mendatangkannya di video selanjutnya. Sampai jumpa di perkenalan berikutnya.